sang penjaga tradisi, tetap dalam rotasi waktu, hingga sejadah harum semerbak. Lantunan firman-Mu menjadi syahdu, sang penjaga tradisi. Ayo kita mulai, bismillah. Gibran maju. Siap. Sing 1, take 1, master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya langsung aja Pak Ustadz ya. Apa sih yang dimaksud dengan istri solehah dalam perspektif Islam, dan bagaimana sih kita dapat menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai istri dan ibu? Masya Allah ya. Jadi istri solehah itu jelas istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Istri yang mentaati suaminya, mencintai suaminya karena Allah, yang menjaga salatnya, menutup auratnya, dan yang paling penting taat itu. Dan ketika seorang wanita itu sudah meninggalkan dunia dalam keadaan suami ridho kepada dia, maka wajib bagi dia syurga. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan suaminya tidak bekerja? Ada seorang suami yang sibuk dengan dakwah, sibuk dengan mengurus agama, mengajarkan agama, ta'lim, zikir, ngafal Quran, sehingga dia tidak banyak waktu untuk mencari nafkah. Maka kalau istrinya mampu memberikan hadiah kepada suaminya seperti Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, beliau yang menghabiskan harta untuk membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan dan senang hati karena dia mencintai suaminya karena Allah. Nah, tapi itu bukan tanggung jawab istri. Bagaimanapun miskinnya seorang suami, dia tetap wajib menafkahi istrinya semampunya. Tadi masalah taat ya, taat terhadap suami yang seperti apa? Ya, taat ya selama suami itu tidak melanggar perintah Allah, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, nah, maka ketaatan seorang istri itu wajib. Sami'na wa ta'ana. Kalau suami memanggil, lagi masak di dapur, contohnya, Tegina lagi masak di dapur, suami panggil, jangan katakan ntar dulu, matikan kompornya, segera memenuhi panggilan suami. Patuhilah suamimu meskipun dia memanggilmu di atas punggung unta, kata Nabi. Jadi suami yang sukses itu siapa? Suami yang mampu mengajak istrinya sampai ke dalam surga, lalu mereka sujud bersama di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Berarti kita harus mempunyai suami yang sama-sama sefrekuensi ya Pak Ustadz? Ya, sama-sama cita-citanya masuk surga. Amin. Jangan melekati tapak, dosa-dosa berbaris menyerang akal. Namun di dalam hatinya sunyi memanggil, ada cahaya kecil yang tak pernah pudar. Siap, gerak. Luruskan. Berhitung. 1, 2, 3, 4. Kampung Bang Ali, kami siap bekerja. Air butuh mendinginkan luka, setiap tetesnya membawa cerita. Dahulu ia terikat pada dunia, kini sujudnya hanya untuk yang esa. Lantunan adzan menggema lembut, membuka pintu yang lama tertutup. Di sajadah rusuh ia mengadu, mencari ampunan, menghapus pilu. Hidupnya bukan tentang nafsu, tapi cinta pada sang pemberi hidup. Mengabdi di rumah suci penuh makna, mengukir kisah baru dengan iman sebagai cahaya. Rajin benar. Ali nanti rapiin parkiran depan dah. Siapa? Nih buat Bang Ali.
Makasih Pak. Ada banyak aspirasi dari jamaah agar kita bisa membantu pembiayaan pendidikan mereka. Seperti kita tahu ada beberapa orang marbot kita yang masih kuliah dan beberapa lainnya baru lulus SMA. Kalau kita bisa bantu mereka dengan beasiswa supaya mereka lebih semangat lagi kerjanya. Saya setuju program ini, tapi kita lihat dulu kondisi keuangan masjid. Karena kalau anggarannya melebihi, tentunya akan mengganggu operasional masjid, kegiatan dakwah, dan perawatan fasilitas masjid. Oke, kalau begitu Pak Bendum, langsung aja Pak dicek saldo keuangan kita bagaimana. Dana kita ada 500 juta, tapi setelah dialokasikan untuk renovasi atap masjid dan pembelian 1 unit ambulan bulan depan, sisa dana yang ada hanya ada sekitar 40 juta rupiah. Mudah-mudahan ini cukup untuk program beasiswa kita. Kalau sudah kita sepakati begini, kapan kira-kira kita bisa mulai Pak DKI? Saya kira secepatnya. Dan setelah surat keputusan selesai, kita akan umumkan kepada seluruh marbot dan kita akan beritahukan kepada seluruh jamaah juga supaya bisa mensupport program ini. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita semua. Amin. Maafkan Azizah kalau selama ini banyak memberikan harapan dan janji-janji. Azizah tahu sebagai manusia lemah, seharusnya Azizah tidak melakukan harapan dan janji-janji itu. Tidak pernah sama sekali ada niatan Azizah untuk menyakiti hati Mas Fajri. Entah ini disebut khilaf atau apapun, tapi sebenarnya yang terjadi Di balik takdir yang membuatmu menangis, ada takdir yang belum pasti kita tidak pernah sama sekali ada niatan Azizah untuk menyakiti hati Mas Fajri. Entah ini disebut khilaf atau apapun, tapi sebenarnya yang terjadi, Azizah sudah terlanjur jauh melangkah dengan Mas Abdillah. Perhatian berlebihan yang dia berikan membuat Azizah nyaman. Orang yang sudah Mas Fajri anggap sebagai saudara sendiri, sebenarnya tidak ada tempat untuknya di hati Azizah. Jika semesta membuatmu jatuh, itu hanya serpihan getir menyiapkan dirimu menjadi. Azizah hanya bisa mohon maaf atas semua salah dan hilaf yang telah Azizah lakukan. Mungkin hanya dengan diary yang sengaja Azizah berikan ini bisa menjadi salah satu permohonan maaf dari Azizah. Karena di dalamnya tertulis dengan jelas bagaimana perasaan Azizah kepada Mas Fajri. Mas Fajri, aku memilih untuk mencintaimu dalam diam. Memujamu dari kejauhan, karena kejauhan melindungiku dari rasa sakit. Aku memilih memilikimu dalam mimpi, karena dalam mimpiku kamu tidak akan pernah mati. Namun hidup harus terus berjalan. Namun hidup harus terus berjalan. Takdir yang membuatmu menangis, ada takdir yang belum kamu ketahui. Tuhan tidak membuatmu bertahan hanya untuk sebuah alasan. Sujudlah. Assalamualaikum Mas Fajri. Waalaikumsalam, Man. Maaf bang, apa Bang Fajri melek dulu? Soalnya dari maghrib nggak ada bang ikut kajian, dan sampai sekarang belum juga ketemu. Dia sering kabur ya, Man? Atau ada masalah lain? Kamu kan teman dekatnya. Belum pernah sih bang. Setahu saya, Kulhu juga rajin ikut kajian dan nggak pernah ada masalah. Kamu kan sering jalan sama Kulhu, jadi kamu tahu kemana aja dia main. Coba yuk kita cari dia. Sebentar ya, Man. Saya ambil sebentar dulu. Ayo, Man.
Dengar gak? Rizky. Rizky. Apaan sih? Dengar gak? Dengar gak? Ada apa ini? Bang. Kau kemana? Setan, Bang. Setan? Iya bang. Yang benar? Iya bang. Kalian ini. Coba kita lihat. Iya bang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya nunggu lama. Nggak apa-apa. Tapi tadi lancar? Lancar kok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, nih. Aku bawain buku bagus buat kamu. Ini nanti kamu baca ya. Ini bisa ngebantu kamu buat istiqomah. Masya Allah, Viva, kamu selalu tahu hal yang baik ya buat aku. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu kan sahabat aku. Aku pengen kamu bisa lebih baik setiap harinya. Masya Allah, Viva, kamu selalu tahu hal yang baik buat aku. Makasih ya. Oh iya, sekalian aku sebenarnya mau minta tolong sama kamu. Boleh? Kamu mau minta tolong apa? Aku lagi suka sama seseorang. Orangnya sering datang ke masjid ini. Miftah namanya. Miftah yang sering ikut kajian di sini. Iya, aku juga beberapa kali lihat kamu ngobrol sama dia. Kayaknya akrab banget. Aku juga mau dong deket sama dia kayak gitu. Kamu yakin mau deket sama dia? Maksudku, Miftah tuh bukan orang sembarangan loh. Dia butuh pendamping yang bisa ngimbangin dia. Iya, aku tahu. Makanya aku pengen minta bantuan kamu. Kamu bantuin aku ya? Aku bakal bantu sebisa aku. Tapi kamu harus ingat semua hal punya waktunya sendiri. Jadi jangan terburu-buru ya. Iya, pasti. Makasih ya, kamu mau bantuin aku. Kamu emang sahabat aku yang paling baik. Mas Fajri. Mas Fajri istirahat aja dulu. Lagian halamannya juga nggak bakal kabur kan? Gak usah dijagain gitu. Masya Allah. Angin ini hujannya luar biasa. Baru nyapu udah kotor lagi. Iya mas, istirahat aja dulu. Sampai anginnya kembali bersahabat. Nggak apa-apa Afifah. Ini sudah menjadi tugas saya. Kalau lelah, yang saya ingat ini adalah ibadah. Semua yang kita kerjakan itu bagian dari ibadah. Insya Allah akan menumbuhkan rasa ikhlas dan syukur. Kalau masjid bersih, jamaah akan nyaman, saya pun ikut senang. Ngomong-ngomong, Mas Fajri nggak tertarik gitu buat memperdalam ilmu agama? Kan mumpung tinggalnya di masjid, jadi punya banyak waktu buat belajar dari ustadz-ustadz yang udah tinggi ilmunya. Sayang kan Mas Fajri masih muda. Insya Allah masih banyak kesempatannya. Terima kasih atas nasihatnya Afifah. Insya Allah saya akan menjalani nasihat yang Afifah sampaikan. Sebenarnya saya enggan untuk menampakkan diri. Bukankah ngaji itu nggak harus di depan banyak orang kan? Takutnya saya berubah niat. Cukuplah Allah yang menjadi saksinya.
Afifah lihat-lihat, Mas Fajri itu orangnya rajin ya. Tapi kok kayaknya jarang ikut pengajian. Cie, tumben udah perhatian sama seseorang. Nggak gitu maksud Afifah, Umi. Kan daripada banyak buang waktu, mending Mas Fajri fokus memperdalam ilmu agama. Siapa tahu bisa jadi salah satu pengajar di rumah Tafiz ini. Daripada jadi marbot. Istighfar kamu sayang. Setiap perjalanan manusia adalah takdir yang ia jalani. Mas Fajri memilih menjadi marbot, hanya Allah yang tahu mau diarahkan kemana jalannya. Setahu Umi, Mas Fajri anak yang baik yang Umi kenal. Tidak banyak anak muda yang mau memilih kehidupan menjadi marbot. Karena anggapan orang marbot itu seperti kacung yang sangat rendah di mata manusia. Tetapi di hadapan Allah, mereka orang-orang yang sangat mulia di muka bumi ini. Maafin Afifah, Umi. Maksud Afifah bukan menganggap marbot itu hina. Tapi di sini kesempatannya Mas Fajri masih terbuka lebar. Abi, sepertinya kita harus mikirin masa depan Afifah. Takutnya dia terlalu jauh bergaulnya. Apalagi dengan sosial media saat ini, sangat memprihatinkan. Abi juga ingin segera menikahkan Afifah. Umurnya juga udah pantas untuk menikah. Abi ingin menjodohkan Afifah dengan Mas Fajri. Bagaimana caranya kita menyampaikan hal ini kepada Afifah? Apa alasan yang tepat? Kenapa mesti Mas Fajri yang jadi calon suaminya? Insya Allah dimudahkan semua urusan kita selama kita niatkan untuk kebaikan. Yakinlah, semua persoalan di muka bumi ini adalah skenario Allah. Begitupun dengan kehadiran Mas Fajri di masjid ini. Kemudian Allah menggerakkan hati Abi untuk cenderung pada Mas Fajri. Abi yakin hal ini adalah kehendak dan rahasia Allah pada kita. Semoga ini menjadi hal baik untuk kita semua. Assalamualaikum Afifah. Waalaikumsalam Mas Miftah. Mau jemput ponakan atau mau cari Nina? Besok Mbak Daisya kamu ada acara nggak? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Insya Allah ya Mas, lihat nanti. Aku mau izin dulu ke Umi Abi, sekalian mau ajak Nina juga. Oh iya nggak apa-apa. Yaudah nanti aku jemput ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fajri. Duduk. Terima kasih sudah datang di rumah kami. Mas Fajri, kita tentu sama-sama tahu di dunia ini ada 3 perkara yang Allah rahasiakan pada manusia. Rezeki, jodoh, dan maut. Allah SWT menyembunyikan 3 perkara ini agar manusia mempersiapkan diri dengan baik dan termotivasi untuk selalu beramal soleh. Mas Fajri, maksud kami mengundang Mas Fajri ke sini sebenarnya ingin mengenal Mas Fajri lebih dekat. Dan juga ingin menjodohkan Mas Fajri dengan Afifah. Jujur, saya nggak tahu apakah yang saya dengar ini berita bahagia atau sedih. Bahagia
karena bisa menjadi bagian dari orang-orang baik. Sedih, apakah saya layak bisa menjadi bagian dari orang-orang baik ini? Insya Allah, saya dan Umi Afifah merestui pernikahan kalian. Hal ini sudah kami bicarakan dan pertimbangkan dengan matang. Hanya saja kami belum memberitahukan hal ini pada Afifah. Mohon maaf Ustadz, saya ini hanya seorang marbot. Sepertinya saya tidak layak untuk Afifah. Lagi pula banyak laki-laki di luar sana yang berharap menjadi suaminya, yang bisa menjamin kehidupan Afifah lahir dan batin. Saya khawatir nantinya akan menimbulkan fitnah, Ustaz. Mas Fajri, justru karena dirimu yang rendah hati, kamu pantas. Insya Allah saya dan Ummu Afifah akan membantu. Umi sudah memikirkan bagaimana menyampaikan hal ini ke Afifah. Insya Allah dimudahkan semua urusan kita. Ingin menjodohkan Mas Fajri dengan Afifah. Saya ini hanya seorang marbot. Sepertinya saya tidak pantas untuk Afifah. Insya Allah merestui pernikahan kalian. Sama siapa kamu dijodohin? Fajri. Dia bukannya cuma marbot. Ya dia nggak pantas buat kamu, Afifah. Dia hanya akan menurunkan derajat keluargamu doang. Lagi pula, gimana caranya dia ngidupin kamu dengan gaji seorang marbot? Kenapa sayang? Oh, nggak apa-apa. Kok tadi di telepon kamu bahas soal jodoh-jodohan sih? Oh enggak, udah kamu diem aja, nggak usah ikut campur. Kamu tuh selama ini anggap aku apa? Udahlah, aku lagi nggak mau ribut. Tapi kan emang selama ini kita selalu ribut. Kamu maunya apa? Aku cuma mau kamu jujur, tadi kamu teleponan sama siapa? Ingatkah kau saat tawa kita? Jadi dong Pur, so ganteng lu. Di bawah langit cerah penuh cerita. Sekarang hanya rintik yang merindu bulu, menghapus lara di dalam dada. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam, Nak. Dari mana aja kamu? Mami sampai bosan nunggu.
Emangnya apa yang ingin kamu omongin? Penting banget ya? Sampai Mami bela-belain harus datang. Maafin Miftah, Mom. Tadi ada keperluan mendadak, jadi Miftah harus selesain. Mami perhatiin, sepertinya ada hal yang sangat rumit ya. Ada yang ingin kamu omongin? Sebenarnya ada sesuatu yang penting, Mom. Mami akan selalu menjadi tempat untuk kamu pulang. Untuk hal apapun, berita baik atau buruk, Mami selalu siap kok dengerin. Aku kepikiran buat ngelamar Afifah, Mom. Afifah? Anak Ustadz Akmal? Gadis yang sering kamu ceritain itu? Iya, Mom. Aku suka sama dia, tapi takut salah langkah. Menikah itu adalah keputusan yang besar. Mami seneng kok kamu bawa hal ini ke Mami. Sekarang ceritain, apa yang membuat kamu yakin dia itu perempuan yang tepat untuk kamu? Sepertinya dia bisa ngebuat hidup aku menjadi orang yang lebih baik, Mom. Nah, tapi Mami ingin kamu ingat, menikah itu bukan hanya soal suka atau nyaman, tapi soal perjalanan panjang. Mami ingin kamu ingat sesuatu. Kamu pastikan, apakah kamu sudah mengenal dia cukup dalam? Bukan hanya soal sifat baiknya. Bagaimana cara dia menghadapi kesulitan? Bagaimana dia menghadapi masa depan? Kalau itu kayaknya aku udah tahu deh, Mom. Soalnya dia selalu cerita tentang hal-hal kecil. Kalau begitu, Mami percaya sama keputusan kamu. Dan ingat, menikah itu bukan tentang mencari hal yang sempurna, tapi tentang bagaimana menjadi tim yang saling melengkapi. Terima kasih ya, Mami. Aku jadi lebih yakin sekarang. Jadi, kapan nih Mami bisa kenalan sama calon menantu? Tapi ada satu masalah, Mami, dalam hubungan kita. Mungkin biar lebih jelas, Mami silaturahim ke Ustadz Akmal aja, biar tahu masalahnya apa. Ya udah, insya Allah nanti Mami akan silaturahim ke Ustadz Akmal. Sekalian Mami membawa donasi untuk bulan ini. Ya Allah, Sang Maha Pemberi Cinta, jika hati ini cenderung melawan takdir-Mu, maafkan aku sebagai manusia lemah. Ya Allah, Sang Pemilik Rahasia, jika memang jalanku menuju Fajri, berilah aku kekuatan lahir dan batin, ya Allah. Jadikan aku manusia yang penuh syukur, hingga lelaki yang menjadi pilihan-Mu, penyebabku menjadi penghuni surga-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, aku meyakini semua ini terjadi karena sebuah alasan untuk alasan yang tidak aku ketahui. Lapangkanlah hatiku untuk mengurai semua takdir-Mu, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Amin. Umi pikir kita sudah waktunya bicara ke Afifah tentang perjodohan itu. Betul, Mi. Afifah sudah dewasa. Dan Abi yakin keputusan kita kali ini bukan tanpa alasan. Umi sudah lama melihat sikap Mas Fajri. Dia anak yang baik, sopan, rajin,
Dan agamanya juga bagus. Dan dia juga pekerja keras. Walaupun seorang marbot, dia punya masa depan. Dia akan jadi suami yang bertanggung jawab. Assalamualaikum Abi, Umi. Afifah, Abi dan Umi ingin bicara tentang sesuatu hal yang penting. Penting. Apa ini soal pekerjaan lagi, Abi? Bukan nak. Ini soal masa depanmu. Masa depan? Maksudnya? Begini nak, Abi dan Umi sudah memikirkan ini. Kami ingin kamu mempertimbangkan seseorang untuk menjadi pendamping hidupmu. Maksud Umi, calon suami. Kami ingin menjodohkan Afifah dengan Mas Fajri. Kami sudah mengenalnya dengan baik. Dan kami yakin dia orang yang tepat untukmu. Mas Fajri? Maksud Abi dan Umi, Mas Fajri yang marbot itu? Iya nak, dia tidak punya banyak harta, tapi dia punya hati yang baik. Agamanya juga hal yang penting untuk rumah tangga bahagia. Lalu, bagaimana dengan Mas Fajri, Abi? Apa dia sudah tahu soal ini? Abi, Umi, ini adalah keputusan yang besar. Tapi kalau Abi dan Umi yakin, Afifah akan mempertimbangkannya. Terima kasih nak. Afifah, sebagai pertimbangan keputusan Afifah, mengapa Abi memutuskan untuk menjodohkan Afifah dengan Mas Fajri? Karena dia seorang sarjana. Dan yang paling penting di sini, dia seorang hafiz Quran. Lalu, kalau dia seorang sarjana dan hafiz Quran, kenapa dia memilih menjadi marbot, Abi? Afifah, jangan menilai orang berdasarkan standar kita sendiri. Jika niatnya untuk ibadah, itu adalah hal yang mulia. Hargai dia menomorsatukan nilai-nilai spiritual. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bu. Ustadz Akmal, ada, Mas? Tadi sih saya lihat lagi di ruang sekretariat, Bu. Perlu saya antar ke sana? Oh, gak usah, Mas. Ini ada roti enak dan mahal loh. Tapi kadaluarsannya baru kemarin. Dihabisin ya, soalnya susah belinya. Silakan duduk, Bu. Saya kesini mau menyerahkan donasi bulanan saya untuk masjid ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kemajuan dakwah kita. Terima kasih banyak Bu Hamidah. Insya Allah donasi ini akan sangat membantu kegiatan di masjid ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala Ibu. Sebenarnya ada hal lain yang ingin saya bicarakan. Saya ingin meminta bantuan Ustadz untuk sesuatu yang sangat penting bagi keluarga saya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya sudah memikirkan ini sejak lama. Saya rasa ini adalah keputusan yang terbaik. Saya ingin menjodohkan anak saya, Miftah, dengan putri Ustadz Afifah. Mereka berdua sudah cukup dewasa dan sama-sama memiliki latar belakang dalam agama yang sangat baik. Dan saya yakin ini akan menjadi keberkahan yang besar bagi keluarga kita. Masya Allah.
Saya sangat menghargai niat baik Ibu. Miftah adalah seorang pemuda yang baik dan soleh. Tentu itu tidak diragukan lagi. Namun saya ingin menjelaskan sesuatu dengan jujur, Bu. Saya yakin Ustadz akan menyetujui hal ini. Bu Hamidah, sebenarnya Afifah, putri saya, sudah kami jodohkan dengan seseorang, Bu. Dia salah seorang pegawai di masjid ini. Kami merasa dia pantas untuk menjadi pendamping anak kami, Afifah. Namanya Fajri. Fajri? Marbot masjid? Seorang marbot, Ustadz? Dengan segala hormat. Apa keputusan ini tidak terlalu terburu-buru? Anak saya Miftah jauh lebih pantas untuk Afifah. Dia memiliki pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mapan, dan keluarga yang terpandang. Saya memahami kekhawatiran Ibu. Saya juga sangat menghormati Miftah dan keluarga Ibu. Namun kami tidak melihat seseorang dengan harta atau status sosialnya saja, Bu. Lalu, anak kami tidak layak untuk menjadi pendamping Afifah. Kurang apa anak kami? Dia sholat 5 waktu. Kegiatan masjid selalu aktif dan rutin. Dan yang paling utama, dia adalah pemuda yang sukses. Jangan lupa, saya adalah donatur terbesar di masjid ini. Apa Ustaz tidak mempertimbangkan hal ini ke depannya? Saya sangat menghargai donasi Ibu selama ini. Sebagai orang tua, saya hanya menjalankan amanah untuk memilih yang terbaik buat anak saya. Bukan karena tekanan, melainkan atas dasar keyakinan dan doa. Baiklah Ustadz, saya tidak ingin membicarakan ini lebih lama. Saya kecewa, tetapi saya berharap keputusan Ustadz tidak akan membawa penyesalan. Jazakillah khairan. Terima kasih atas pengertian Ibu. Semoga Allah meridhai keputusan kita. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Tahu apa yang tersembunyi dalam hati ini. Aku hanyalah manusia yang lemah, terlalu banyak meminta, tanpa tahu apa yang terbaik untuk diriku. Tapi malam ini, aku merasa bebanku terangkat. Jawaban dari semua doa-doaku datang dari arah yang tak kuduga. Fajri, seorang lelaki yang selama ini hanya kupandangi dari jauh. Sederhana, begitu tulus mencintaimu ya Allah. Aku tak pernah berharap apapun darinya, bahkan dalam diamku. Tapi dia datang dengan cara yang begitu mulia. Dia meminta langsung kepadamu, di hadapanmu, dalam sujudnya. Ya Allah, aku sadar Engkau telah menetapkan jodohku melalui perantara hati dan pandangan kedua orang tuaku. Kuatkanlah aku untuk menerima semua takdirmu ya Allah. Ya Rob, jika ini jalan yang Engkau ridhoi, bimbinglah aku untuk bisa menjadi istri yang baik baginya. Lindungilah hati ini dari rasa sombong, dan jika nanti aku goyah, tuntunlah aku kembali kepadamu. Bersamanya, aku menerimamu Mas Fajri, bukan karena siapa kamu di mata orang lain, tapi karena siapa kamu di mata Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Fajri ada yang nyariin tuh. Siapa, Kak? Nggak tahu sih, tapi dia lagi nungguin di depan masjid. Oh iya, makasih ya. Oke, ya saya duluan ya. Azizah,
Mas, Takdir yang membuatmu menangis, ada takdir yang belum pasti kita menangis. Tuhan tidak membuatmu bertahan hanya untuk sebuah alasan. Sujudlah, menangislah, sebab Dia juga berharap kamu menangis hanya padanya. Percayalah, jika semesta membuatmu jatuh, itu hanya serpihan detik untuk menyiapkan dirimu menjadi kekal.